Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kaulah yang berjanji Tuhan. Janjimu gak pernah mengingkari Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Sekalipun kami berjalan melewati lembah kekelaman, namun tangan-Mu selalu menopang hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
Puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Stefanus Sujono. Saya persilahkan. Haleluya. Shalom, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh berjumpa kembali dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Kami memerlukan firman dan kebenaran-Mu supaya jalan kami lurus dan pada akhirnya kami menemukan jalan keluar dari firman Tuhan. Terima kasih, urapi kami semuanya, urapi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom kepada jemaat Betani Sangkakala. Saya mengucap syukur saya boleh kembali berjumpa dengan saudara di dalam keadaan yang baik di awal tahun 2021 ini, dan kita baru saja meninggalkan tahun 2020 yang penuh dengan drama, penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan bahkan ada yang kehilangan. Saudara, beberapa orang, bahkan mungkin banyak orang mengatakan bahwa banyak sekali yang mereka mengalami kesulitan, dan mereka juga mengatakan bahwa tahun 2020 merupakan masa tersulit atau tahun tersulit di dalam sejarah kehidupan. Saudaraku, saya lebih suka mengatakan bahwa walaupun tahun 2020 merupakan tahun yang sulit, bahkan mungkin yang tersulit, tetapi oleh kekuatan dan anugerah Tuhan, ternyata kita diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa menang melewatinya. Kita berhasil untuk menjalani dan melewati tahun 2020 dengan kemenangan, sehingga kita bisa sampai kepada hari ini. Memang itu masa tersulit, tetapi yang luar biasa, Tuhan tetap menuntun kita sehingga kita berhasil untuk melewatinya. Bahkan Tuhan selalu rindu menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Itu sebabnya saya bersyukur, saudaraku, dan saya ingin melihat bahwa tahun 2021 ini menjadi tahun kemenangan buat kita semuanya. Saudara, kita seringkali lebih terfokus untuk melihat kesulitannya daripada kita fokus melihat Tuhan. Itu sebabnya saya mau ajak kita semuanya untuk melihat bahwa Tuhan kita lebih besar daripada segala masalah yang terjadi, bahkan jauh lebih besar daripada pandemi corona ini. Waktu saya sedang merenungkan hal ini, saudaraku, saya diarahkan oleh Tuhan ke arah satu ruangan yang ada di kota Yerusalem, di mana para sarjana ahli Alkitab memberikan istilah itu adalah loteng Yerusalem, tempat berkumpulnya para murid dan para rasul menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus, Parakletos, yang Tuhan janjikan menggantikan Yesus yang naik ke surga. Dan janji itu digenapi di loteng Yerusalem ketika para rasul, murid-murid berjumlah kurang lebih 120 orang, mereka menerima kuasa dari tempat maha tinggi, dan itu menyebabkan mereka keluar sebagai pemenang. Tuhan memberikan sebuah pengertian yang luar biasa, saudaraku, tentang rahasia loteng Yerusalem. Itu adalah rahasia kemenangan daripada para murid Kristus dan kita juga orang percaya. Saudaraku, tanpa kita sadari bahwa sebetulnya murid-murid dan para rasul juga pernah mengalami masa tersulit dalam hidup mereka. Masa tersulit itu bukan ketika mereka berhadapan dengan bahaya, berhadapan dengan para pembenci Kristus, bukan. Tetapi masa tersulit yang pernah dialami oleh para murid adalah ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan itu membuat mereka kehilangan pegangan. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya, saudara. Mereka nggak tahu harus berbuat apa, mereka tidak tahu harus melangkah kemana, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari depan. Rasanya ketika Yesus mati di atas kayu salib, dunia gelap buat mereka. Mereka blank, kosong, nggak bisa berbuat apapun, saudaraku. Tetapi mereka masih bisa bersyukur ketika Yesus bangkit dari kematian, lalu menampakkan diri kepada mereka. Tetapi itu tidak berjalan lama. Setelah itu, Yesus naik ke surga, kembali ke tahta Bapa di surga. Dan itu membuat murid-murid betul-betul kehilangan pegangan, saudaraku.
Masa tersulit buat mereka bukanlah ketika mereka berhadapan dengan angin badai ketika mereka naik perahu. Kenapa? Karena di situ ada Yesus hadir secara fisik, dan Yesus yang menghardik ombak dan gelombang badai itu sehingga reda, dan mereka bertemu mengalami mujizat. Tuhan meredakan angin ribut itu. Masa tersulit itu juga bukan, saudaraku, ketika mereka berhadapan dengan orang yang kerasukan setan, begitu banyak setan sehingga disebut legion. Yesus ada di sana hadir secara fisik, dan itu membuat mereka tenang, mereka aman, saudaraku. Yesus menghardik roh jahat itu, dan orang yang kerasukan itu disembuhkan. Ketika mereka hadir di perjamuan di Kana, saudaraku, mereka tuan rumah kehabisan anggur. Tetapi di situ ada Yesus, dan Yesus melakukan mujizat merubah air menjadi anggur sehingga pernikahan itu terselamatkan. Saudaraku, ada masa-masa di mana murid-murid berhadapan dengan tantangan, tetapi karena Yesus hadir secara fisik bersama dengan mereka, itu membuat mereka tidak pernah takut, membuat mereka selalu percaya, membuat mereka bisa mengalami mujizat yang terjadi di depan mata kepala mereka. Tetapi ketika Yesus mati, semuanya selesai. Rasanya buat mereka itu titik, akhir dari segalanya. Tidak ada apapun yang mereka bisa pegang lagi dalam kehidupan mereka. Tetapi saat masa tersulit itu mereka alami, Yesus sebelum naik ke surga memberikan janji bahwa Dia akan mengirimkan Parakletos atau Roh Kudus. Dan murid-murid, saudaraku, menunggu janji itu, menanti-nanti dengan penuh pengharapan di atas loteng Yerusalem, di sebuah ruangan yang dikhususkan untuk mereka berdoa, berpuasa, menanti-nantikan Tuhan, berharap luar biasa dengan Tuhan dengan iman percaya mereka. Dan hari itu terjadi Pentakosta, ketika Tuhan betul-betul menggenapi janjinya, dan Roh Kudus turun atas setiap mereka, dan Tuhan menyatakan bagaimana kuasa itu mengubah kehidupan seseorang yang sudah putus asa menjadi seorang pemenang. Saya akan bacakan, saudaraku, dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, satu tempat yang dimaksud untuk mereka berkumpul adalah loteng Yerusalem tadi. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudaraku, terjadi perubahan besar ketika peristiwa loteng Yerusalem itu terjadi. Sebelumnya murid-murid menjadi penakut, kehilangan harapan. Tapi setelah peristiwa loteng Yerusalem, mereka menjadi pemberani. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang kehilangan pegangan. Tetapi setelah peristiwa loteng Yerusalem, mereka menjadi orang yang berjalan memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Sebelumnya mereka adalah para pecundang, orang-orang yang kalah. Tetapi setelah peristiwa loteng Yerusalem, murid-murid menjadi pahlawan-pahlawan iman. Mereka mengalami kemenangan-kemenangan luar biasa dalam hidup mereka. Jadi masa tersulit yang dialami oleh para murid, saudaraku, itu menemukan jalan keluar melalui peristiwa loteng Yerusalem. Karena di loteng Yerusalem itulah terjadi pertemuan ilahi antara Tuhan dengan umatnya yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan dan iman. Demikian juga, saudaraku, buat kita semuanya. Kita dalam masa yang sulit, bahkan mungkin tersulit. Waktu-waktu di depan kita itu unpredictable, saudaraku. Tidak bisa diprediksi akan seperti apa. Bahkan ketika datang berita yang cukup menggembirakan, yaitu vaksin datang, saudaraku. Untuk waktu yang dibutuhkan, saudara, untuk memvaksin seluruh bangsa Indonesia, saudara, yang jumlahnya ratusan juta.
dibutuhkan 14 sampai 18 bulan. Jadi waktunya masih begitu panjang, dan setelah vaksin itu diberikan, masih tidak ada jaminan 100% bahwa orang Indonesia yang sudah divaksin itu akan betul-betul kebal dengan corona pandemi, dengan virus COVID-19 ini. Belum tentu juga, semuanya masih tidak bisa diprediksi, semuanya serba tidak pasti. Nah, ketidakpastian ini, saudaraku, membuat semuanya jadi gelap, membuat semuanya jadi sulit, saudaraku. Tetapi Tuhan memberikan janjinya, Tuhan memberikan jalan keluarnya, saudaraku. Ada rahasia loteng Yerusalem yang menjadi jalan keluar bagi orang percaya. Sama seperti loteng Yerusalem menjadi jalan keluar bagi murid-murid melewati masa tersulit hidup mereka, dan mereka keluar sebagai pemenang. Orang percaya akan keluar sebagai pemenang ketika menerima rahasia loteng Yerusalem, saudaraku. Kenapa? Karena loteng Yerusalem adalah pertemuan ilahi. Ada dua pertemuan ilahi yang terjadi di loteng Yerusalem. Yang pertama, loteng Yerusalem adalah tempat pertemuan ilahi antara pemberi janji dan penerima janji, antara Tuhan yang menjadi pemegang janji itu dengan kita orang percaya yang menjadi penerima janji, saudara. Kita harus menjadi pemilik dari janji Tuhan dengan mengalami. Tetapi kita tidak bisa mengalami janji Tuhan kalau tidak terjadi pertemuan ilahi antara pemegang janji itu dengan kita sebagai penerima janji. Ketika terjadi divine appointment itu, saudara, ketika terjadi pertemuan ilahi itu, maka mujizat terjadi, keajaiban terjadi, ada jalan keluar yang terjadi. Saudaraku, Tuhan berjanji, saudara dan saya akan disertai, akan diluputkan dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Tetapi kita hanya bisa mengalami janji penyertaan Tuhan itu dan keluar sebagai pemenang kalau saudara dan saya mengalami pertemuan dengan pemilik janji atau pemegang janji itu. Saudara, ada satu peristiwa yang sangat mengerikan, saudaraku, musibah besar yang terjadi. Ini kisah nyata yang terjadi di Armenia, saudara. Beberapa puluh tahun yang lalu terjadi gempa yang sangat besar, saudaraku, di Armenia, ya, di luar negeri, saudaraku. Dan gempa ini membunuh puluhan ribu orang, saudaraku. Semua bangunan, saudaraku, itu rata dengan tanah yang menjadi puing-puing, saudaraku. Jangankan rumah, bangunan sekian lantai pun itu hancur, saudaraku, apalagi rumah biasa. Nah, ada satu rumah, saudaraku, yang di dalamnya itu ada seorang gadis kecil kira-kira umur 9-10 tahun. Kebetulan ayahnya atau orang tuanya sedang pergi mengurus sesuatu keluar dari rumah itu, saudaraku. Tiba-tiba terjadi gempa itu dan rumah yang didiami mereka itu roboh, hancur rata dengan tanah, saudaraku. Sehingga rumah itu hanya tertinggal sebagai puing-puing reruntuhan, saudaraku. Ketika sang bapak ini, saudaraku, berlari, dia kembali ke rumah itu untuk menyelamatkan anaknya. Dia cuma bisa tertegun di depan puing-puing bangunan rumahnya yang roboh, yang rata dengan tanah, saudara. Dan di situ dia tidak menemukan anaknya, saudara. Jadi bisa dipastikan bahwa sang anak tertimbun reruntuhan itu, saudara. Masalahnya adalah kalau untuk menolong anak itu, saudaraku, tidak ada alat berat yang datang ke tempat itu, saudaraku, karena itu sebuah kota kecil atau desa, sehingga alat berat lebih ditujukan kepada kota-kota besar terlebih dahulu. Ini membuat tim penyelamat menjadi kesulitan, saudara, dan mereka pasrah. Tetapi bapak ini, saudaraku, tidak pasrah. Pria ini luar biasa. Dia berusaha terus memanggil-manggil nama anaknya dan berharap bisa mendengarkan jawaban dari anaknya. Lalu dengan dua tangannya, karena tidak ada alat berat, saudara, dengan tenaga sebagai seorang pria yang sudah berusia, dengan kedua belah tangannya dia berusaha untuk menyingkirkan puing-puing reruntuhan itu satu persatu, saudara, sampai tangannya penuh dengan luka dan berdarah. Tetangganya, tim penyelamat, petugas, saudaraku, berusaha untuk menenangkan. Mereka berkata, "Pak, sudahlah, relakan saja, diikhlaskan saja. Anak bapak pasti sudah meninggal di bawah reruntuhan itu. Apa yang bapak kerjakan itu sia-sia." Tapi bapak ini nggak peduli, saudaraku. Dia tetap dengan kedua tangannya satu persatu, saudaraku, selama berjam-jam dia menyingkirkan reruntuhan itu.
Akhirnya saudaraku, petugas yang tidak tega melihat berusaha untuk membantu sambil berkata, "Pak, kami tahu kesedihan Anda, kami tahu rasa kehilangan itu begitu hebat, tetapi bukankah yang Anda lakukan ini percuma? Anda hanya buang tenaga, bahkan Anda bisa berbahaya, terluka, terkena berbahaya. Untuk menyingkirkan itu, kalau tiba-tiba di bawahnya ada lubang, dia bisa terjerumus ke dalamnya dan bisa tertimbun reruntuhan, bahkan mati di sana." Tetapi bapak ini nggak peduli, fokusnya hanya satu, menemukan anaknya. Dia terus bekerja, saudaraku. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Kalau kalian tidak mau membantu saya menyingkirkan reruntuhan ini, nggak apa-apa, saya akan terus melakukan ini. Tapi yang aku minta, jangan cegah, jangan berhentikan aku untuk melakukan hal ini, karena aku percaya anakku masih hidup." Saudaraku, berjam-jam, saudaraku, usaha itu dikerjakan sampai berpuluh-puluh jam, saudaraku, dan melewati 1-2 hari. Tapi bapak ini tidak mengambil waktu istirahat, tidak tidur, tidak berhenti, saudara. Dia terus melakukannya walaupun kedua tangannya sudah luka dan penuh dengan darah. Tapi akhirnya, saudaraku, setelah jam yang kesekian puluh, tiba-tiba sang bapak dengan para petugas yang menolong dia mendengar suara anak kecil yang berteriak dengan suara lemah, "Papa, papa, ayah." Dia tahu itu suara anaknya. Dia berkata kepada petugas di sekitarnya, "Itu suara anak saya, dia masih hidup. Betul kata saya, dia masih hidup. Ayo bantu saya." Hanya petugas dengan semangat, saudaraku, membantu bapak ini untuk menyingkirkan reruntuhan itu. Dan ajaib, saudaraku, setelah sekian puluh jam melakukan dengan usaha manusia dengan 2 tangan yang sudah luka dan berdarah, akhirnya sang bapak berhasil menyelamatkan anaknya. Oleh sebuah keajaiban, ketika gempa ini terjadi dan rumahnya runtuh, saudaraku, si anak ini bisa ada di sebuah lubang, ya, entah bagaimana kejadiannya, ya, di sebuah lubang di mana di sekitarnya semua tertimbun oleh reruntuhan tembok dan kayu, saudaraku. Tetapi anak ini bisa mendapatkan tempat untuk dia ada di situ dan akhirnya terselamatkan, saudara. Ketika berita ini disiarkan di televisi nasional, ketika wawancara, saudaraku, ditanya kepada anak ini, "Nak, bagaimana caranya kamu bisa bertahan hidup setelah berhari-hari kamu ada di bawah ini? Padahal tidak ada makanan, tidak ada oksigen di situ, ruangan itu begitu sempitnya, dan kamu tahu ini mustahil dilakukan karena alat berat itu belum sampai ke tempat ini." Anak kecil itu menjawab dengan yakin. Dia berkata bahwa, "Aku bisa bertahan hidup karena ayahku pernah berjanji bahwa kalau aku dalam keadaan bahaya, ayahku akan datang untuk menolong aku. Aku bisa bertahan hidup karena aku memegang janji ayahku. Aku percaya dia sebagai pemegang janji, dia akan datang memenuhi janjinya apapun yang terjadi. Ayahku adalah orang yang berjanji dan akan selalu memenuhi janjinya. Dan itu yang membuat aku bertahan." Saudaraku, keajaiban gempa bumi ini terjadi, mujizat ini terjadi karena ada pertemuan antara pemegang janji dengan penerima janji. Dan itu menjadi keajaiban ilahi yang membuat semua orang tertegun, terbelalak, saudaraku. Dan mereka tahu ketika seseorang memegang janji dan memenuhinya, maka di situ akan ada keajaiban. Saudaraku, kalau manusia berjanji saja bisa memenuhinya dengan hal-hal yang begitu luar biasa tantangannya, apalagi Tuhan. Tuhan kalau berjanji, dia akan menyertai saudara, dia akan meluputkan saudara dari semua bencana ini. Maka saudara, dia pasti sebagai pemegang janji, dia akan memenuhi janjinya. Hanya masalahnya kita sebagai penerima janji, apakah kita dengan tetap menanti-nantikan dengan pengharapan akan janji Tuhan. Murid-murid ada di loteng Yerusalem bukan berdiam diri, tapi mereka di sana berdoa, berpuasa, menanti-nanti, berharap dengan luar biasa. Ketika tiba waktunya, waktu Kairos itu, maka Tuhan sebagai pemegang janji akan memenuhi janjinya buat saudara dan saya. Dan ketika itu terjadi, keajaiban pun terjadi. Ketika itu terjadi, saudara akan menjadi seseorang yang lebih dari pemenang. Jangan takut dengan apa yang terjadi hari-hari ini, saudaraku. Kenapa? Karena dia sebagai pemegang janji, dia pasti menggenapi janjinya. Mari kita menanti-nantikan dengan penuh pengharapan sebagai penerima janji, bahwa janji itu janji yang pasti dari Tuhan.
Itu sebabnya mari kita terus-menerus berusaha untuk memegang janji itu dengan iman percaya. Saudaraku, ada sebuah kisah yang luar biasa. Para petugas di sebuah kota, kota Ontario, itu petugas taman kota. Mereka punya tugas untuk merapikan dahan-dahan pohon-pohon yang besar di tengah kota, supaya, saudaraku, pohon ini tidak menjadi bahaya buat para pejalan kaki atau pengemudi yang melewatinya. Juga dengan dipangkas dahan-dahannya, pohon ini akan menjadi indah. Karena itu tugas dari taman kota, saudara. Nah, tetapi ada satu pohon ketika mereka sedang bekerja yang mereka harus lewatkan karena di pohon itu ada sarang burung. Dan di dalam sarang burung itu ada anak-anak burung yang baru saja menetas dari telurnya, dan anak burung ini belum bisa terbang. Lalu para petugas ini berunding, hanya mereka memutuskan mereka akan mengerjakan beberapa waktu kemudian sampai anak-anak burung itu bertumbuh menjadi dewasa lalu bisa terbang. Beberapa minggu kemudian ketika mereka balik lagi menengok, sarang burung itu sudah kosong karena anak-anak burung itu sudah bisa terbang dan meninggalkan sarangnya. Lalu mereka menemukan sebuah keajaiban. Ketika mereka mengambil sarang burung ini untuk memangkas dahan pohon itu, mereka menemukan bahwa ternyata induk burung itu membuat sarang burung itu dari potongan-potongan kecil dahan-dahan yang ada, lalu daun-daun kering dan potongan-potongan keras, potongan-potongan kertas maksud saya. Dan itu dipakai sebagai alas. Potongan kertas itu ada di dasar sarang burung itu. Burung bisa membuat sarangnya begitu indah. Nah, yang membuat para petugas ini terkejut kaget sekaligus surprise buat mereka adalah di alas burung, di dasar sarang burung itu, saudaraku, itu ditaruh potongan kertas oleh induk burung itu. Dan ternyata di potongan kertas itu ada tertulis sebuah kalimat yang berkata seperti ini: kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Allah kami. Luar biasa loh, saudaraku. Ternyata burung saja bisa mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan ini betul-betul kisah nyata, saudaraku. Jadi betul kata ayat firman Tuhan, kalau burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi hidup saudara dan saya, Tuhan pasti pelihara dengan luar biasa. Amin. Nah, pertemuan yang kedua, saudaraku, yang terjadi di loteng Yerusalem adalah pertemuan antara yang maha kuasa dengan kita yang lemah. Pertemuan antara yang tidak terbatas dengan yang terbatas. Seorang anak kecil dilatih berdoa oleh keluarganya, saudaraku. Dan satu malam dia disuruh memimpin keluarganya untuk berdoa. Dan dia berdoa seperti ini: Tuhan, kami berterima kasih, saya bersyukur bahwa Tuhan memelihara keluarga saya. Terima kasih Tuhan melindungi ayah ibu saya, Tuhan melindungi saudara-saudara saya dan saya sendiri. Tuhan melindungi rumah ini. Setelah dia selesai berdoa, dia menutup doanya dengan sebuah kalimat, tapi Tuhan tolong jaga diri Tuhan, supaya tidak terjadi apa-apa dengan Tuhan. Karena kalau terjadi apa-apa dengan Tuhan, kami semua bisa repot Tuhan. Amin. Saudaraku, ini adalah nalar anak kecil, permohonan anak kecil. Dia berdoa, dia menyerahkan kehidupannya, keluarganya kepada Tuhan, tapi dia minta Tuhan jaga diri supaya tidak terjadi apa-apa. Saudara, kita tahu bahwa ini doa anak kecil dan itu bukan doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, dia bisa menjaga dirinya, bahkan di tengah bahaya pandemi corona ini, Tuhan tetap jauh lebih besar dari bahaya pandemi. Tuhan mengatasi segala sesuatunya. Jadi, orang yang mengalami pertemuan antara yang maha kuasa dengan kita yang lemah ini, saudaraku, dia akan percaya, dia akan punya iman bahwa Tuhan itu mengendalikan segala sesuatunya. Tuhan itu layak dipercaya. Iman percaya kepada Tuhanlah yang akan menggerakkan Tuhan untuk bekerja. Ketika murid-murid ada di loteng Yerusalem, saudaraku, mereka dengan iman percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka dengan kuasa, dengan kemenangan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi atas hidup saudara dan saya tanpa seizin Tuhan. Jadi saat itulah, saudaraku, di loteng Yerusalem, Tuhan menyatakan ketidakterbatasannya. Tuhan menyatakan kemahakuasaannya, dan terjadi pertemuan antara yang tidak terbatas dengan yang terbatas, yaitu kita. Dan ketika itu terjadi, mujizat juga terjadi, keajaiban juga terjadi.
Puji Tuhan. Ini adalah rahasia loteng Yerusalem yang akan menjadikan saudara sebagai pemenang. Ketika apa? Ketika terjadi pertemuan antara pemegang janji dengan penerima janji. Ketika saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, jangan pernah bergeser dari janji Tuhan. Jangan pernah mau digeser dari pengharapan Tuhan, bahwa Dia yang berjanji Dia pasti menggenapinya. Dan yang kedua, saudaraku, kita terjadi pertemuan antara yang tidak terbatas dengan kita yang terbatas, dengan cara kita percaya dengan iman penuh sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup untuk mengendalikan segala sesuatunya, dan Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Dan kalau Tuhan memegang kehidupan kita, tidak ada yang bisa mengalahkan saudara, tidak ada yang bisa menggoncangkan hidup saudara. Saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Nikmati dan alami rahasia loteng Yerusalem. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Tuhan, kondisi yang terjadi sulit saat ini yang dialami oleh semua orang termasuk anak-anak Tuhan tidak membuat kami kehilangan pengharapan akan janji-Mu, tidak membuat kami kehilangan iman dan percaya kami bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, biarlah jemaat-Mu Tuhan Betani Sangkakala ini boleh mengalami rahasia loteng Yerusalem untuk membuat mereka menang di tahun 2021 ini. Ini menjadi tahun rahmat kasih setia Tuhan, menjadi tahun rahmat kemenangan Tuhan bagi umat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu hidup dan kami mengalaminya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati setiap saudara. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Bapa. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan pada jam yang sama. Amin.